Kita lanjutkan materi pada bagian satu tadi. Mohon maaf kepotong. Ketika melakukan fluorescence menggunakan probe, maka di sini menggunakan primer yang sudah terlabeli Q dan R, dan ketika nanti tag polimerase ini datang, maka akan terjadi hidrolisis. Hidrolisis ini akan mengakibatkan Q dan R ini lepas sehingga menghasilkan sebuah sinyal. Sinyal inilah yang nantinya akan juga ditangkap oleh alat. Perlu diingat bahwa setiap alat memiliki spesifikasi yang berbeda-beda tergantung dari pabrikan. Nah, biasanya juga memiliki tag yang berbeda-beda. Ada yang bisa menggunakan green safe, ada yang menggunakan red spot dan seterusnya. Jadi tergantung dari jenis yang digunakan. Alat juga memiliki spesifikasi yang khusus. Nah, ketika lepas maka sinar akan dikeluarkan, maka akan ditangkap oleh alat. Apa yang dibutuhkan dan apa perbedaan antara real time PCR dengan PCR biasa? Real time PCR ini tentu alat komponen utamanya adalah thermocycler atau mesin PCR, kemudian optical module ini untuk mendeteksi fluoresen yang dihasilkan pada setiap siklus, komputer untuk mentranslasikan dan menerjemahkan, tentu juga untuk menghitung jumlah DNA yang dihasilkan. Ini contoh alat dari Bio-Rad i25 real time PCR instrument. Gimana cara kerjanya? Ketika di sini terjadi perputaran suhu, maka bagian atas ini akan menembak bagian atas tub. Biasanya tubnya juga tidak tertutup seperti PCR konvensional, ada sealnya sendiri. Kemudian nanti akan diterjemahkan menggunakan fotodioda ini. Ya. Nah, dari sinilah data akan dikuantifikasi dan dihitung menggunakan mesin. Kemudian ini adalah gambaran di mana software untuk mendeteksi adanya fluorescence tadi. Biasanya satu running itu 96 wheel, dan ini contoh datanya. Ini bisa kita deteksi, kita klik apakah dia terjadi ekspresi atau tidak, atau mendeteksi suatu patogen atau tidak, itu bisa dilaksanakan di situ. Kemudian datanya seperti apa? Seperti yang disampaikan tadi, gambar dari ini berupa grafik-grafik seperti ini. Kemudian ketika di perhitungan ini yang belum stabil, kita putuskan adanya threshold tadi. Nah, dari threshold kita bisa menyimpulkan kira-kira pada sekian ini minggu stabil, ini belum stabil, ini belum stabil, ini sudah stabil, ini belum stabil, sehingga threshold dari sini. Threshold baru kita putuskan ada city value. Misalkan dari titik ini kita tarik ke bawah, kira-kira pada siklus ke-17 ini terjadi penggandaan sekian. Dari sini juga kita bisa hitung kira-kira jumlah DNA pada sampel tersebut berapa. Oke, ini contohnya pada siklus ke-24. Threshold-nya kita tentukan, baru kita tentukan adanya city value. Kemudian ada konsep dari Meltzook. Ini digunakan untuk mendeteksi tipe sampel yang ada pada sampel tadi, apakah dia DNA atau RNA. Ya. Biasanya menggunakan suhu. Ketika dia tinggi maka dia akan terpisah, medium akan sebagian terpisah dan sebagian akan bergabung, dan ketika dingin maka dia akan bergabung. Bagaimana kita bisa menggunakan real-time PCR untuk mendeteksi suatu kejadian? Tentu contoh yang paling urgent sekarang atau yang lagi booming itu adalah COVID-19. Sampel ini diambil dari Wuhan, dan untuk mendeteksi ini digunakan multiplex real-time reverse transcriptase PCR, panjang namanya. Karena kalimatnya adalah multiplex, maka yang digunakan
DNA-nya ada lebih dari satu, ini menggunakan dua, yaitu RGRT dan IgG. IgG ini yang digunakan untuk mendeteksi positif tidaknya apakah seseorang terdapat COVID atau tidak. Kemudian reverse transkriptase, kan sudah tahu ya bahwa nanti kita hitung jumlah dari DNA-nya. Reverse transkriptase itu adalah penggunaan atau pembuatan komplement DNA. Biasanya itu pengubahan dari single strand atau RNA seperti COVID itu adalah virus tipe RNA dirubah menjadi DNA atau DNA komplement tadi, itu namanya menggunakan reverse transkriptase PCR. Ini disebutkan real time multiplex reverse transkriptase PCR. Real time itu disingkat RT kecil biasanya. Kalau reverse transkriptase disingkat RT besar. Oke, demikian penjelasan dari ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.